Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalau di Hong Kong itu pasti setiap bulan April itu ada namanya Festival Qingming. Apa itu Festival Qingming? Qingming gitu ya. Itu tuh festival itu kayak kalau orang Indonesia itu bersih gitu ya, bersih-bersih ke makam leluhur gitu ya, ke makam nenek moyang mereka, kakek moyang, nenek moyang. Nah biasanya itu mereka di kuburan itu kayak sembayang gitu ya, sembayang dan juga mencabuti rumput-rumput bila ada rumput itu di pemakaman nenek kakek ataupun saudara-saudara mereka yang sudah meninggal. Dan biasanya juga disediain kayak sesajen gitu ya. Biasanya kalau orang sini itu sesajennya kayak baby panggang itu ya, babi yang kecil-kecil panggang itu biasanya 2, terus apel, jeruk, ayam utuh, babi juga utuh ya, babi panggang utuh, ayam utuh, dan juga kayak apa itu, kayak bakpao juga ada. Pokoknya itu adalah makanan-makanan yang khusus buat sembayangan. Mungkin kalau di Taiwan itu namanya sembayang hantu gitulah ya. Kalau di Hong Kong itu namanya Festival Qingming. Itu biasanya memang diperingati setiap bulan April. Nah di bulan April itu di Hong Kong itu biasanya ada 2 peringatan gitu. Tapi kalau yang satu itu kayak nggak terlalu ini ya, tapi juga tanggal merah gitu. Indonesia juga ya kayaknya. Easter Day itu biasanya April sih, emang dari dulu ya. Easter itu kalau Indonesia itu kenaikan Isa al-Masih gitu ya. Nah biasanya itu di bulan-bulan April ya, selain festival bulan hantu, juga festival Qingming membersihkan makam leluhur mereka. Gitu tanggal merah di sini. Juga kenaikan Isa al-Masih itu di sini tanggal merah. Pokoknya kalau hari libur apa itu orang Kristen itu di sini tuh tanggal merah ya. Kalau Muslim di sini nggak tanggal merah. Emang Hong Kong itu 60% mereka itu nggak beragama atau kadang beragama sesuai Konghucu nenek moyang mereka, dan 20% itu kayaknya ada yang juga yang Kristen gitu ya. Tapi Kristen mereka itu kayaknya itu bukan kayak di Indonesia gitu ya. Bukan, kalau orang Kristen biasanya setiap hari Minggu itu mereka ke gereja. Kalau orang sini tuh tidak semua orang Kristen itu ke gereja sih. Itu yang sering saya lihat gitu ya. Emang begitu ya. Paling gereja itu penuh ya orang-orang itu aja tuh yang sering ke gereja. Kadang orang Hong Kong itu mengakunya Kristen tapi nggak pernah buka apa itu kitabnya Injil, nggak pernah ke gereja ya. Nggak tahu lah, karena memang orang Hong Kong itu nggak punya agama gitu ya. Mereka itu agamanya juga ada yang Konghucu yang hanya bakar dupa, itu pun setiap pagi, atau kadang pun di rumah ada yang ada tempat ibadahnya, ada yang enggak gitu kan ya. Ini biasanya menyeluruh ya, dan itu juga merupakan tanggal merah TKW gitu ya.
Itu biasanya setiap tanggal 5 April. Nah ini 5 April ini Hong Kong tanggal merah. Kemarin Minggu tanggal 3. Ini juga tanggal 4 Senin, hari kejepit sebenarnya juga sih. Nah ini hari libur, jadi saya juga libur. Kalau nggak libur nggak bisa ya guys ya. Kalau saya emang suka libur ya. Kalau nggak libur itu rasanya tuh jenuh banget ya. Kadang menunggu hari Minggu itu sangat jenuh sekali. Kalau saya mending libur, mending nggak dibayar, happy gitu ya. Libur itu bisa istirahat, bisa tidur gitu ya. Walaupun saya tidurnya pun kadang hanya di bawah apartemen gitu ya. Di setiap bawah apartemen itu kan biasanya ada juga taman, ada juga lobby gitu ya, ada kursi kayak di sini. Jadi saya kadang tidur di sini gitu ya, tidur sambil duduk gitu ya. Soalnya kalau di tempat umum, di taman itu, apalagi kalau di hotel kan bayar mahal gitu ya. Kalau di taman itu rame, berisik. Makanya kadang teman saya juga ya, ada juga sih kebanyakan mereka tidur di bawah apartemen rumah majikan. Nah nanti kalau udah bangun gitu ya, nanti paling jalan-jalan ke mall gitu ya sebentar, kalau nggak ada acara gitu. Karena kalau misalnya acara kemana itu selain capek juga buang duit guys, sayang duitnya gitu ya. Belum naik MTR, belum transport, kalau nggak ada tujuan sesuatu, pergi ke apa. Oh ya guys, kalau saya itu males kalau nggak ada tujuan pergi-pergi, misalnya hanya ingin kuliner, hanya ingin membeli barang murah, itu males saya. Karena di tempat saya di Songso itu apa saja juga ada ya, jadi nggak perlu ke tempat lain-lain gitu. Karena di sini semua ada, di Hong Kong, di Songso Hong Kong itu. Oke guys, gini ya, kalau bulan Maret itu Qingming ini ya, festival Qingming itu intinya bersih ke makam leluhur. Dan bagaimana cara pemakaman orang Hong Kong gitu ya guys ya. Kalau orang Hong Kong itu, ini kemarin kan nenek saya itu meninggal, kakek bos saya, bapaknya nyonya saya gitu ya, itu meninggal. Dan kalau di sini orang meninggal itu pemakamannya itu, waduh, pakai dana yang banyak, dan juga menurut saya itu agak ribet gitu ya. Kalau orang Islam kan misalnya meninggal hari ini, dan kalau bisa segera juga harus dimakamkan, dikubur. Kalau orang Hong Kong itu, saya sudah dulu orang tuanya Pak Bos saya meninggal juga sama adatnya itu seperti itu. Tapi kalau masalah dibakar atau enggak itu tergantung keluarga masing-masing. Lah ini kakek bos saya itu kan meninggal. Misalnya meninggalnya hari ini, itu nanti dikuburnya atau dibakarnya atau di upacara pemakamannya itu nunggu sampai 1 bulan dulu baru dimakamkan. Dan biasanya mereka kan juga ini ya, ada ke rumah duka. Nah dari rumah sakit, misalnya meninggalnya di rumah sakit, dibikin surat-suratnya, surat kematian. Nah baru nanti itu jasadnya itu diawetkan itu jasadnya diawetkan, nanti dibawa ke rumah duka. Ternyata di kamar jenazah rumah sakit dulu. Nah mungkin diawetkan ya, kalau nggak diawetkan pasti membusuk lah ya, pasti kasih formalin gitu. Nah nanti misalnya pokoknya 1 bulan, sesudah 1 bulan baru dikuburkan kalau orang sini itu. Terus rangkaian upacaranya itu, waduh, ribet banget menurut saya. Harus bakar uang-uangan, harus bakar rumah, harus banyak itu rumah-rumahan gitu ya, rumah kertas, mobil kertas, pokoknya makanan kertas juga, telepon dari kertas. Itu semua itu kayak gitu. Orang di sini itu uang juga dibakar, itu uang kertas itu katanya itu untuk bekalnya nanti di akhirat, kepercayaan mereka gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya dari rumah sakit, jenazah itu dibawa ke rumah duka. Biasanya ke rumah duka itu paling 3 hari ya, 3 hari di rumah duka. Dan itu udah disediain peti, terus itu jenazah itu dipakaikan pakaian yang terindah, atau bahkan pakaian waktu dia menikah juga bisa katanya itu, atau pokoknya pakaian kesukaan dia gitu ya. Nah setelah itu dimasukkan ke peti ya, peti mati itu belum dimasukkan, masih peti matinya di sebelahnya.
terus sebelahnya mayatnya, tapi itu mayat itu udah diformalin ya guys, apa itu, nggak busuk nggak kotor, pokoknya bersih itu ya, tapi ya emang mayatnya itu. Nah apa itu diselimutin pakai, kalau ini kan buat saya itu kayaknya Buddha ya, Buddha Konghucu itu pakai selimut Buddha itu kuning dan juga merah gitu, pakai apa itu kencana juga itu kakek itu kan saya lihat ya, tapi saya itu mau foto ini ya guys, nggak berani gitu. Nah setelah itu kan 3 hari ya, itu mayatnya masih disimpan di ruang khusus di belakangnya apa itu altar itu kan, di altarnya ada fotonya, dan cuma 3 hari sih biasanya di situ, atau 2 hari bahkan paling cepat gitu ya kan. Ngapain juga di rumah duka lama-lama kan, juga bayarnya itu mahal ya guys ya. Rangkaiannya itu pertama tuh sembayangnya itu 5 jam sembayangannya. Nah setelah itu juga dalam setiap sembayangan itu kan bahwa mereka membawa bekalnya itu kayak rumah kertas, uang kertas itu kan dibakar. Nah itu, dan setiap pagi juga kamu harus masih memberikan sarapan orang yang meninggal itu, dan sembayangnya itu 5 jam guys, dengan biksunya itu 5 jam. Gila banget, capek banget. Karena saya ini ya, saya juga ikut karena saya kan jaga anak, jadi anak cucunya itu tetap harus ikut di upacara sembayangan pas meninggalnya gitu guys. Nah itu guys, kalau yang nggak dibakar itu biasanya setelah upacara, ada tekong, ada biksu juga gitu sembayangan gitu ya. Itu sembahyangnya itu kan 5 jam ya, selama 2 hari itu, dan kita harus pokoknya membawa kayak seserahan gitu ya, tapi seserahannya itu dengan cara dibakar gitu. Emas itu yang kertas dilipat-lipat bentuk emas gitu, terus pokoknya dibakar. Intinya mereka itu setelah dibakar itu dibawa ke dewa langit gitu, intinya itu seperti itu. Nah setelah sembayang pemberkatan gitulah ya, pokoknya itu ada rangkaian tersendiri ya, dan juga tutup peti. Nah sewaktu sebelum petinya ditutup itu biasanya dari kakak yang tertua, terus yang kedua, yang ketiga, terus sampai anak cucu-cucunya gitu kan, nanti disuruh melihat memutari jenazah tersebut gitu, tapi dari mulai kepala gitu ya. Nah setelah itu, sebelum ditutup itu kan sebelum ditutup katanya pokoknya sambil apa itu, para tekong, para suwi itu berdoa gitulah ya. Terus intinya penghormatan terakhir gitu untuk jenazah, untuk entah saudara, entah jenazahnya anaknya, bapaknya gitu, intinya itu penghormatan terakhir gitu ya. Nah setelah itu kan sambil apa itu membawa bunga melati itu, bunga melatinya ditaruh di petinya itu, dan di petinya itu udah banyak kayak emas, tapi emas buatan itu emas kertas gitu ya guys ya, intinya buat para dewa langitnya gitu. Setelah itu ditutup. Nah ditutup terus dipaku ya, disusuk paku itunya itu, pokoknya ada upacara lagi katanya, terima kasih pamane ayah atau ibu yang meninggal gitu, terima kasih telah menjaga, telah merawat gini lah, intinya kayak gitu. Nah setelah itu baru dibawa ke pemakaman, kuburan kalau yang dikubur, di tempat pembakaran kalau yang dibakar gitu ya. Dan di tempat pembakaran pun sembayang lagi, banyak cara itu ya, disiram daun jeruk apa itu ya. Dan setelah kan kalau mereka juga dalam pemakaman itu pakai baju khusus ya guys ya. Kalau yang cewek itu ada kayak topinya itu ya, cewek-cewek. Kalau yang laki-laki itu pakai putih-putih. Memang semua putih-putih ya. Kalau orang Hongkong itu pemakaman itu putih-putih ya, pakai sepatu putih, pakai baju putih, kaos putih. Cuma yang membedakan kalau yang cewek itu ada topinya itu ya, ada topi apa itu, ada kayak kerudung itu cewek-ceweknya ada jepitnya juga. Namun setelah upacara selesai, setelah dikubur itu baju itu di apa itu dikumpulkan dan dibuang gitu ya, dibuang. Dan setelah itu juga membagi-bagikan angpau gitu. Kata Bapak, berarti apa itu ya, mereka orang meninggal itu ternyata keluar uang banyak ya. Saya juga heran gitu ya, sangat-sangat heran sekali. Nah begitu guys, dari upacara, dari ini, pokoknya itu 1 bulan itu baru dimakamkan, baru dikubur, baru dibakar kalau yang dibakar. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe.